Apa kabar pemirsa? Senang sekali bertemu kembali dengan saya di program Optika Berita Sepekan. Bersama saya Emiria akan menyampaikan sejumlah informasi terkait dengan berita terbaru, yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, serta Ipong Mukhlisoni optimis Partai Nasdem mendapatkan 2 kursi DPRD di daerah pemilihan 1 Surabaya Sidoarjo. Dan pemirsa, berikut Optik Berita Sepekan. Politik berkembang secara cepat. Surya Paloh menyambut Nasdem berkoalisi dengan PKB, lalu menetapkan Muhaimin Iskandar menjadi bacawa pres Anies. PKS dan Partai Demokrat ditinggal. Paloh meningkam Partai Demokrat dan PKS, seperti Prabowo meningkam PKS dan Caimin. Menurut Sekjen PD Teuku Rifki Rasya, pada 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, Paloh secara sepihak putuskan Caimin, Ketua Umum PKB sebagai bacawa pres Anies. PD dan PKS diabaikan, Demokrat marah. PD merasa dikhianati Nasdem. Saat ini telah beredar poster duet Anies Caimin dengan tema perubahan bersama rakyat. Sebelumnya, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, mengubah nama koalisi KKIR atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Perubahan nama itu diumumkan saat Prabowo mengikuti acara HUT PAN ke-25 di Hotel Sultan Jakarta. Caimin, Ketua Umum PKB, ditinggal. Caimin merasa ngambek, merasa ditikam oleh Prabowo. Padahal koalisi KKIR sudah 1 tahun lebih, sebelum Partai Golkar dan PAN bergabung ke KKIR. Politik saling tikam ini tampaknya tidak berhenti di sini. Saling mungkin menentukan bacawa pres Prabowo dan Ganjar Pranowo juga terjadi saling tikam. Politik memang sangat dinamis, tapi bukan saling tikam begitu. Tim Optika.id melaporkan. Peta politik perebutan kursi DPRD Jatim di Dapil 1 Surabaya dipastikan bakal ketat dalam pemilu 2024. Semua partai politik menurunkan kandidat terbaiknya untuk merebutkan 8 kursi terbaik di DPRD Jawa Timur Dapil 1 Surabaya. Menurut pengamat politik Unesa Mubarok, dari pemilu ke pemilu, di Dapil 1 calegnya adalah politisi yang dianggap unggul oleh partainya. Biasanya di Dapil 1 ini diisi oleh tokoh elit parpol. Tidak mengherankan bila persaingan di Dapil 1 ini sangat ketat. Walaupun begitu, secara mayoritas biasanya pemilih partai nasionalis, sedangkan parpol agama yang dipilih adalah yang moderat dan mempunyai perspektif kebangsaan. Sementara itu, data daftar calon sementara KPU Jatim menyebutkan memang banyak tokoh populer yang masuk dalam bacalek DPRD Jatim di Dapil 1 Surabaya. Para tokoh tersebut adalah petahana yang kembali nyalek, serta nama baru yang juga muncul. Di tubuh PDI Perjuangan memasang 3 petahana, yakni Yordan Bataragoa di nomor urut 1, kemudian Agatha Pretnosari di nomor urut 3, serta Agustin Poliana yang dipasangkan di nomor urut 5. PDIP juga memasang anak mantan wali kota Surabaya di nomor urut 5, Fuad Bernadi. Kemudian nama Aura Dewangga Buana Putra yang merupakan putra mendiang Wisnu Sakti Buana dipasang di urut nomor 2. Tidak hanya PDIP, PKB tidak mau kalah dengan memasang sejumlah tokoh selain Samsul Arifin yang merupakan pertahanan di DPRD Jatim. Di nomor urut 1, PKB memasang Mustafa Rauf, politisi kawankan ketua DPC PKB Kota Surabaya. PKB juga memberangkatkan anggota DPRD Kota Surabaya yaitu Kamelia Habibah dan Mahfud. Gerindra pun tak mau kalah dengan memasangkan sejumlah tokoh. Hadi Dediansyah sebagai pertahanan kembali dipasangkan dengan nomor urut 2. Sementara di nomor urut 1 ada nama politisi muda yang juga ketua DPC Gerindra Surabaya yakni Cahyo Harjo Prakoso. Untuk Partai Golkar, nama pertahanan Belenggur Prijanggono kembali nyalek. Dia menempati urutan pertama, serta PKS kembali memasang Lilik Hendrawati yang merupakan bendahara PKS Jatim. Partai Demokrat juga muncul Rasio, mantan Sekda Propos Jatim yang menempati urut 1. Mengenai potensi persaingan ketat di Dapil 1 ini, Edward Dewaruci optimis masih ada celah yang bisa menimba suara di tengah persaingan ketat. Bahkan PAN menargetkan bisa menaikkan capaian kursi di pemilu 2024. Keberanian PAN untuk membuka diri dan tidak eksklusif lagi seperti dulu yang hanya menerima Muhammadiyah dianggap sudah menjadi modal. Kini siapapun bisa masuk ke PAN, baik dari asal nasional hingga artis.
Justru model terbuka ini sangat kecil kemungkinan terjadi pergeseran di kolam yang sama untuk merebutkan kursi di Dapil 1. Sebab menurut Edward Dewarusi, caleg PAN sudah membawa modal suara dari masing-masing asalnya. Misalnya, caleg dari Sidogiri akan membawa warna NU. Untuk Dapil 1 Surabaya, tetap mengakui memang persaingan sangat keras. Surabaya didominasi partai nasionalis, sementara kader PAN sedang mencari celah di sela-sela untuk mendulang suara. Beruntung banyak partai yang menganggap PAN bukan saingan berat, sehingga menjadi kesempatan bagi caleg untuk leluasa bekerja. PAN Dapil 1 harus mendapatkan kursi, agar bisa sinkron dan bisa membantu rakyat Surabaya. Banyaknya caleg petahana membuat ruang mendapatkan suara menjadi sempit, sebab kandidat petahana ini sudah memiliki modal dan akses sosial, sehingga mempermudah mendapatkan simpati. Meskipun demikian, kader sudah berkomitmen untuk mendapatkan 80.000 suara untuk PAN. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan kedepannya mahasiswa S1 dan sarjana terapan bisa mengganti skripsi dengan jenis tugas akhir lainnya. Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Airlangga menyambut hal tersebut sebagai langkah baru dan alternatif yang baik. Menurut Menteri Nadiem Makarim, selain beban dari segi waktu, sebetulnya menghambat mahasiswa dan perguruan tinggi untuk bisa bergerak lebih luas merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi. Padahal, perguruan tinggi perlu menyesuaikan bentuk pembelajaran agar lebih relevan dengan dunia nyata. Karena itu, perguruan tinggi perlu memberikan ruang lebih luas untuk mengakui dan menilai hasil pembelajaran di luar kelas. Sebagai ganti skripsi, ada berbagai cara, sehingga ke depan mahasiswa S1 atau sarjana terapan bisa mengganti tugas akhir dalam bentuk lainnya, misalnya prototipe atau proyek. Kemudian bagi mahasiswa program S2, magister terapan, S3, dan doktoral terapan memang masih memberikan tugas akhir dan bersifat wajib tetapi tidak wajib diterbitkan di jurnal. Nadiem mengatakan tidak semua prodi atau jurusan bisa mengukur kompetensi mahasiswanya hanya dari skripsi saja. Untuk keputusan bebas skripsi, tesis atau disertasi diambil oleh masing-masing kepala program studi atau kaprodi, bukan lagi diambil oleh Kemendikbudristek. Sementara itu, Isa Ansori, Dewan Pendidikan Jatim mengatakan, kalau dari perspektif Merdeka Belajar, langkah ini tidak melihat proses kegiatan pembelajaran namun kepada hasilnya. Sebetulnya, tanpa kewajiban skripsi ini memberikan ruang alternatif bagi mahasiswa untuk memilih jalur kelulusan. Menurut Isa Ansori, kebijakan skripsi tidak wajib bukan hal baru. Pada tahun 1980 hingga 1990 pernah menerapkan hal itu. Bagi mahasiswa yang kemampuan menulisnya lemah, bisa mengambil jalur kuliah sampai dinyatakan lulus. Cara bebas skripsi ini juga menghilangkan praktek ilegal plagiat dan modus pembuatan skripsi. Menanggapi kebijakan baru tersebut, pastinya berdampak pada kampus yang dipimpin oleh Profesor Muhammad Nasih. Rektor Universitas Airlangga Surabaya ini mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik. Menurutnya, mahasiswa bisa menyelesaikan studi sesuai dengan passion dan keahlian mereka. Nasih menerapkan bahwa kebijakan ini bukan menghapus keberadaan skripsi, tapi memberikan jalan atau pilihan lainnya. Jadi, sekarang skripsi bukan jalan satu-satunya, tapi ada jalan yang lain. Pilihan tersebut bisa dipilih mahasiswa seperti prototipe, proyek, dan tugas akhir lainnya yang setara. Kendati demikian, prototipe maupun proyek yang dihasilkan tetap harus dinarasikan serta dilarang menjiplak karya orang lain. Maka mekanisme mengenai standarisasi originalitas karya perlu disiapkan untuk mendukung kebijakan baru ini. Tim Optika.id melaporkan. Ipong optimis Partai Nasdem mendapatkan 2 kursi DPR RI dari daerah pilihan 1 Surabaya Sidoarjo. Ipong mengatakan maju dari Dapil 1 merupakan tugas langsung dari Partai Nasdem untuk memenangkan hati masyarakat. Sosok Ipong Mukhlisoni bukan orang baru di dunia politik. Pria kelahiran Lamongan 29 April 1967 ini pernah menjadi Bupati Ponorogo ke-17 periode 2016 hingga 2021.
Sebelumnya, 2 kali menjadi anggota DPRD Kalimantan Timur periode 1999 hingga 2004 dan 2004 hingga 2009. Alumni SMA Negeri 1 Lamongan dan Universitas Mula Warman ini juga kenyang asam garam organisasi. Sejak pernah menjadi Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Jawa Timur di Samarinda dan hingga kini menjadi Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Ponorogo. Langkah menuju panggung lebih besar DPRD RI mulai dari Dapil 1 Surabaya Sidoarjo. Daerah pilihan yang dikenal sangat ketat persaingan ini, Ipong optimis tetap bisa memberangkatkan 2 kader Nasdem terbaik di panggung Senayan. Dalam keyakinannya, biasanya kalau ada neraka pasti di tempat itu ada pula surganya. Maka justru datang ke dapil neraka ini untuk masuk ke surga. Ipong mengungkapkan, maju dari Dapil 1 merupakan tugas langsung dari partai untuk memenangkan hati masyarakat untuk Partai Nasdem. Untuk memikat hati pemilih, Ipong melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat, mulai belusukan, bertemu banyak orang secara langsung, atau melalui perwakilan. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Baik pemirsa, demikian berita sepekan dari Optika.id. Saya Emiria, terima kasih dan sampai jumpa di berita sepekan lainnya. Sampai jumpa.